Dan kita saat ini sudah masuk di pelajaran yang keempat, di mana kita akan melihat berbagai yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan. Dan kalau kita membaca kitab Yosua, kita dihadapkan pada satu kampanye militer agresif yang dilakukan atas perintah Allah, dalam nama Allah, dengan pertolongan Allah. Tapi bukan berarti Tuhan berperang bagi saya ya udah percaya aja. Tapi makanan kita jadi berantakan, kita nggak pernah tidur, istilahnya itu nggak akan mungkin, iya kan? Tapi yang menjadi bagian kita adalah ketika kita mau memerangi tubuh kita supaya kita bisa sehat gitu ya. Artinya bagian kita juga menurut. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2025 ini kita membahas kitab Yosua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita dapat berdiskusi bersama-sama untuk pelajaran yang keempat dengan judul konflik di balik semua konflik. Dan tentunya kami senang juga mendapatkan komentar-komentar dan juga kesaksian dari pemirsa setia Hope Channel Indonesia, terutama diskusi Sekolah Sabat. Dan untuk yang pertama boleh dibacakan oleh Gary. Oke. Yang pertama ada dari Mariati Simanungkalit. Terima kasih pelajaran yang begitu baik untuk menambah pengetahuan dan meneguhkan iman. Terpujilah Tuhan. Amin. Lalu yang kedua ada dari Nancy. Terima kasih atas diskusi yang membangun iman percaya kami. Salam dari Jemaat Thousand Oaks Seventh-day Adventist Church, California, USA. Amin. Lalu yang ketiga ada dari Roslyn Sungah. Amin. Selamat berbakti. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya jadi ada dari Samin Sikir. Amin. Terima kasih Hope Channel Indonesia. Diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang memberi pendalaman dan pengetahuan iman rohani kami. Selanjutnya ada dari Bapak Alfred Mawuntu. Welcome to Upland Church, Yolatan. Nice to meet you. Salam buat Pendeta Wilson. Terima kasih pelajaran SS yang sangat menguatkan. Selanjutnya ada Willis Swi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih diskusi yang sangat-sangat indah penjelasannya. Tuhan memberkati pelayanan kita. Salam dari Gereja SDA Ulun Dusun Sandakan Sabah. Amin, terima kasih. Ya, berapa waktu lalu sempat berkunjung ya ke Jemaat Upland. Salam juga untuk Pendeta Wilson. Selanjutnya Pendeta. Baik, yang pertama dari Yohanes Lasimo. Amin dari GMAHK Waigali Lampung Selatan. Berikutnya dari Impromptu Bible Study. Diskusi yang menarik bersama dengan Hope Channel Indonesia, banyak pelajaran rohani dan aplikasi yang baik dari pelajaran ini. Puji Tuhan. Wah, salam juga teman-teman dari Impromptu ya. Lalu kemudian Mama Ina. Thanks atas penjelasan diskusi Sekolah Sabatnya. Siapapun orangnya pasti rindu untuk mendapatkan wahyu ilahi, selalu berhubungan dengan Allah, karena itulah kasih dan kemurahan yang Allah nyatakan bagi umatnya. God bless. Lalu yang terakhir dari Rospia Gohun. Terima kasih ringkasan Sekolah Sabat. Semoga iman kita semakin bertumbuh. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua, saudara-saudara Bapak Ibu yang terus menyaksikan program diskusi Sekolah Sabat ini. Kami senang sekali untuk mengetahui bahwa program ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan kita saat ini sudah masuk di pelajaran yang keempat, di mana kita akan melihat berbagai
yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan. Dan kalau kita membaca kitab Yosua, kita dihadapkan pada satu kampanye militer agresif yang dilakukan atas perintah Allah, dalam nama Allah, dengan pertolongan Allah. Dan ini kadang-kadang membuat kita atau orang-orang Kristen menjadi sedikit bingung karena kita mengetahui bahwa karakter Allah adalah kasih, Allah yang mengasihi kita, yang tidak suka akan peperangan, yang tidak suka untuk yang panjang sabar dan murah, berkelimpahan kemurahannya. Tetapi kenapa pada saat di zaman ini, terutama di cerita Yosua, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk menaklukkan, bahkan membunuh bangsa Kanaan. Dan saya agak lupa ini kalau misalnya teman-teman rindu untuk memiliki buku Sekolah Sabat dan untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit kepada akses pada buku ini, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran 4 dengan judul Konflik di Balik Semua Konflik. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yosua 10 ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kita akan buka diskusi kita dengan doa di bawah sebelah kiri. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk kembali di bawah kaki Kristus untuk berdiskusi mengenai firman Tuhan. Curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Dan biarlah firman yang kami pelajari saat ini dapat mengubahkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam kitab Yosua kita melihat ada agresi militer ya, militer yang agresif untuk penaklukan dari tanah Kanaan. Dan itu seakan-akan memiliki konflik dengan karakter Tuhan yang penuh kasih. Kalau ini pertanyaan ice breaking dulu ya, punya nggak konflik batin di dalam diri? Dan kalau misalnya bisa diceritakan sedikit, mungkin Gary. Konflik batin ya. Ini ya. Cuman yang mungkin saya ingat tentang konflik yang terjadi di dalam diri saya itu adalah ketika saya mau memutuskan untuk menikah ya. Karena ketika mau menikah itu
penuh konflik dalam pikiran saya. Yaitu kalau saya nanti, menikah gitu ya, kan memang harus sejalan kan. Nah, ternyata banyak perbedaan-perbedaan antara saya dengan istri saya gitu. Nah, jadi konflik itu yang terus mengganggu pikiran saya, sampai akhirnya ya terpujilah nama Tuhan ya, perbedaan-perbedaan itu, sampai akhirnya kami mencoba untuk mencari kejelasannya dari firman Tuhan sendiri ya, kira-kira apa yang Tuhan mau untuk kita nih. Jadi waktu itu akhirnya kami diskusi dan kami menemukan jalan jalan apa ya, jalan tengah dan bukan jalan tengah, tapi memang apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita sepakati bersama gitu, dan akhirnya itu yang menjadi solusi untuk konflik saya sih, gitu. Oke. Konfliknya sama nih kayaknya. Atau ada yang lain? Jadi, kalau saya konfliknya adalah ketika tiba-tiba saya nggak tahu salah saya apa, lalu sama teman saya tiba-tiba saya didiemin. Lalu setiap ketemu apa ya, seperti ada tembok gitu, yang tadinya dulunya baik-baik saja, yang tadinya dulunya dekat, lalu habis itu seperti menjauhlah, kalau bisa tidak bertemu ya nggak usah bertemu gitu kan, atau kadang sudah ketemu muka lalu dibuangin muka gitu kan. Jadi saya ngerasa di situ benar-benar ada apa ya, rasa gak enak sekali gitu di dalam hati saya. Akhirnya Tuhan izinkan memang harus diselesaikan. Jadi pada saat selesaikan, walaupun saya tidak tahu masalahnya apa, saya salah apa, tapi Tuhan izinkan memang itu bergumul saya ya secara pribadi. Saya harus selesaikan ini karena kalau enggak kita satu komunitas. Lalu nanti kalau nggak enakan terus bagaimana gitu kan? Jadi bahkan setiap nanti mungkin sahabat ketemu di hari biasa mungkin ada ketemu gitu kan. Jadi sangat tidak enak kalau bermasalah lah gitu. Sampai akhirnya pada saat saya mau selesaikan masalah itu pun bergumul dengan sendiri di dalam hati. Maju enggak? Selesaikan enggak? Tapi saya nggak salah. Tapi gimana ya, menurut saya nggak salah, tapi mungkin saya ada yang salah gitu kan. Jadi itu terus ada di otak saya. Sampai akhirnya satu ketika Tuhan izinkan di satu kebaktian, maksudnya satu ibadah, memang saya samperin dan saya utarakan. Saya bilang kalau saya ada salah, tolong maafkan gitu. Tapi saya kasih tahu juga, tapi selama ini saya nggak ngerti salah saya di mana. Jadi itu membuat saya nggak enak sekali gitu dan akhirnya Terselesaikan. terselesaikan. Jadi langsung lega banget. Lega. Oke. Kalau Pendeta Wilson? Mungkin kalau yang salah satu yang saya ingat yang kayaknya sulit waktu itu adalah waktu saya mau ikut misionaris. Jadi kan ikut adalah kegiatan pemuda, terus itu di bulan Maret. Lalu kemudian pelatihan misionarisnya mulai bulan Juli. Terus di bulan Juni akhir saya belum ngomong sama bos saya. Ini kan kerjaan nggak bisa berhenti begitu aja kan. Ditunda-tunda terus. Kalau pengen pergi sih seolah-olah udah pasti pergi. Tapi kapan dan gimana ngomong ke kantornya kan. Jadi lumayan pergumulan juga itu. Sebenarnya sih bukan soal mau atau enggaknya ya, cara ngomongnya, kapannya. Dan yang memperparah keadaan, ini mungkin jadi pelajaran juga ya, jangan menunda-nunda ya. Yang bikin tahu parah karena itu pergumulannya lama, akhirnya sampai awal Juli atau itu masih belum bicara gitu kan, padahal udah mau pergi minggu depannya gitu kan. Akhirnya pas ngomong ya agak berat juga karena kan jadinya tiba-tiba banget. Mungkin kalau dari bulan lalunya atau apa kan baru mereka bisa. Cuma akhirnya diberanikan ngomong. Ya memang semua kerjaan waktu itu sudah beres. Mereka sih bingung dan kaget aja kan. Oh ini kan kerjaannya oke. Jam kerjanya nggak terlalu banyak lemburnya, gajinya juga bagus, apa segala, kenapa? Mungkin mereka lebih nggak mengerti aja gitu ya. Jadi ya itu mungkin salah satu pergumulan yang pernah dilalui. Pergumulan batin. Oke, terima kasih. Jadi banyak cerita, banyak pelajaran juga yang kita bisa ambil. Namun kita harus menyelesaikan nih
konflik yang seakan-akan seperti bertentangan gitu antara karakter Tuhan yang kasih dengan karakter Tuhan yang menyuruh bangsa Israel untuk pergi berperang. Tapi kita akan melihat di dalam pelajaran kita ini sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kita masuk di Yosua 5 ayat yang ke 13 sampai 15. Di situ ada seseorang yang bertemu dengan Yosua. Ini siapa dan bisa dijelaskan, Gary? Iya, jadi ini kalau kita lihat dari ayat yang ke-13 ya, sebenarnya di sini dikatakan bahwa Yosua melihat seorang laki-laki gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat dari ayat 13 ini bisa kita ketemu kenapa Tuhan menjawabnya bukan gitu ya. Dan bahkan di situ dikatakan bahwa aku adalah bala tentara apa? Ini ya disebutnya panglima bala tentara kan gitu ya. Nah, jadi dia melihat satu orang laki-laki, lalu di situ disebut bahwa kamu kawan atau lawan kan gitu. Nah, tapi yang menarik jawabannya adalah bukan. Aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Nah, jadi kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa eh, Tuhan sendirilah atau Yesus itu sendirilah yang menampakkan diri kepada si Yosua ya. Tapi kenapa Tuhan kok menyebutnya sebagai panglima bala tentara gitu. Sedangkan kalau namanya panglima bala tentara harus ada tentaranya kan. Nah, tapi ini yang dia lihat cuma hanya laki-laki aja. Gitu. Laki-laki cuma satu orang. Nah, ini yang menarik kenapa? Jadi kalau saya lihat ini cara Tuhan untuk untuk menyemangati si Yosua ini supaya kalau kemarin dia sudah berhasil kan membawa bangsa itu melewati Sungai Yordan. Nah, sekarang dia mau menghadapi eh, kota Yeriko kan. Nah, jadi Tuhan ingin supaya gini, kalau kamu mau berhasil, kamu mesti mengikut saya sebagai pemimpin kamu. Makanya di situ dibilang, aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau dari aku yang menarik adalah kenapa Tuhan itu menyebut dirinya sendiri panglima bala tentara gitu ya. Karena kalau yang aku dapatkan adalah ternyata kalau Tuhan menampakkan diri ke Abraham, dia juga sebagai seorang pengembara gitu kan. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yosua, dia bilangnya adalah dia pakai pedang gitu kan, dan dia siap berperang gitu. Dia menunjukkan dirinya adalah panglima bala tentara ini gitu. Pemimpin ya, pemimpin di dalam peperangan. Jadi kenapa seperti itu? Menurut apa yang aku dapat adalah Tuhan tahu apa yang akan dihadapi setiap orang-orang ini gitu. Seperti Abraham, dia adalah pengembara, Tuhan tahu gitu. Nah, sama seperti Yosua, Tuhan tahu dia akan menghadapi begitu banyak peperangan, maka dia menampakkan diri kepada setiap manusia ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh imannya manusia-manusia ini gitu loh. Jadi imannya si Yosua, imannya si Abraham yang dibutuhkan seperti apa, dia menampakkan dirinya sesuai dengan kebutuhan imannya mereka gitu. Karena mungkin Yosua akan banyak berperang, jadi dia menampakkan dirinya adalah sebagai panglima atau tingginya dia, dan dia yang akan bisa melindungi semua bangsa Israel ini gitu. Pendeta Wilson, mungkin juga bisa dijelaskan apakah artinya ini Tuhan menyetujui dan memimpin bahkan peperangan? Oke, mungkin salah satu yang perlu kita tegaskan adalah bahwa ketika ditanya apakah kau kawan atau apakah kau bagi lawan kami gitu kan ya. Jadi bukan ditanya kalau apakah kau bagi kami atau bagi lawan-lawan kami gitu. Jadi misalnya kau ini siapa gitu kan. Jadi pertanyaan kan Yusuf mau tahu, mau mengkotak-kotakan lah ya, kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bilang mau mengkategorikan ini yang dia hadapi ini siapa, bagi dia atau bagi lawan-lawannya, dan jawabannya adalah tidak. Dan ini penting. Sama seperti kalau
suka dibilang ya, di dalam politik itu tidak ada kawan abadi ataupun lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Ini menarik juga, karena memang bukannya mengatakan bahwa Allah itu hanya bergerak berdasarkan kepentingan, tetapi lebih kepada adalah yang menjadi pusatnya itu bukanlah kitanya, orang-orangnya, tetapi apakah ini sesuai dengan tujuan Allah atau tidak. Jadi pertanyaannya adalah bukan lebih kepada apakah kau lawan kami atau apakah kau kawan kami, tapi apakah kami ini sesuai dengan tujuanmu atau tidak. Kalau sesuai, ya berarti ikut aman bersama-sama. Kalau tidak, ya berarti ada konsekuensinya. Karena kan kalau kita maju ceritanya kan, oke, ketika mereka setuju mengikuti, mengalahkan Yeriko. Tetapi karena ternyata ada kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang di sana, akhirnya malah mereka kena bencana juga. Jadi kalau ditanya, kau ini lawan atau musuh? Kawan atau lawan? Ya nggak begitu. Kalau kau mau jadi kawan, ya ikutlah terus. Kalau tidak, berarti kau adalah lawan. Karena ada juga dikatakan, kalau kau tidak bersama-sama dengan kami, berarti kau melawan kami, gitu kan. Itu Alkitab juga. Jadi kalau di sana seperti itu. Nah sekarang, apakah Allah memang berperang? Apakah Allah memang panglima bala tentara? Kalau salah satu jawabannya, salah satu nama ilahi itu adalah Sabaoth gitu ya. Jadi Allah adalah panglima bala tentara Allah, bala tentara surga. Jadi memang dikatakan Allah ini punya kewenangan fungsi militer atau fungsi yang punya otoritas dan kekuasaan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Allah itu tidak berperang. Cuma berperangnya terhadap apa dan apa yang diperangi. Karena kan memang Allah itu perlu punya sebuah punya sebuah cause atau sebuah sesuatu yang memang diperjuangkan, sebuah perjuangan. Dan perjuangannya adalah apa? Ya itulah tadi kasih apa segala dan lain-lain. Dan kalau memang dibilang apakah ini sesuai dengan gambaran Allah yang adalah kasih, ya kalau kita mundur ke ketika Allah menyatakan kepada Musa, ya kan? Allah menyatakan kepada Musa apa di dalam Keluaran 34, dikatakan bahwa Allah panjang sabar, penuh kemurahan dan seterusnya. Tetapi apa? Mengampuni dosa, tetapi apa? Sekali-kali tidak mengampuni orang yang bersalah, melainkan membalaskan kesalahan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Artinya apa? Allah ini adalah Allah yang adil, fair gitulah. Kalau kau bersalah, ya nggak apa, Allah itu panjang sabar, asal kamu minta maaf. Kalau kamu tidak, ya berarti kamu akan mendapatkan konsekuensi penghukuman atas ketidaktaatan atau ketidakkembaliannya kau kepada sisi Allah, itu aja. Mungkin begitu. Jadi kita bisa lihat ya, bukan ke Israel atau ke Kanaan, tapi kepada tujuannya Tuhan gitu. Ya, ini yang kita bisa lihat dari 3 ayat yang tadi kita sudah bacakan. Secara aplikasi, apa sih yang kita bisa pelajari dari penyataan Tuhan? Kita bisa katakan panglima bala tentara ini adalah Tuhan kepada Yosua. Ya, ini mungkin jadi salah satu, kalau bagi aku ya, yang ku dapat, ini jaminan sebenarnya. Jaminan bahwa ketika di depan ini memang Yosua kan juga mungkin sadar bahwa Yeriko adalah bangsa yang besar, ya. Tapi dia sadar juga bahwa dia cuma hanya manusia yang memang tidak cukup kuat kan untuk bisa mengalahkan itu. Tapi ketika Tuhan datang bertemu dengan dia, seperti ada suatu kekuatan yang baru atau semangat yang baru karena ada janji ini, gitu. Jadi sama halnya juga kita sekarang, kalau kita menjalankan setiap hari ini punya banyak konflik yang kita mungkin ke depannya kita nggak tahu. Tapi ketika kita ada janji daripada Tuhan bahwa akulah yang akan berperang akan kamu, semuanya jadi rasanya tenang gitu kan. Karena ini suatu janji. Jadi bagi aku ini seperti janji lah bagi Yosua. Oke. Kalau dari aku, apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan Tuhan ya pada Yosua. Aku suka di mana ketika Tuhan itu bertemu Yosua lalu menghunuskan pedangnya. Gitu. Jadi maksudnya pernyataan itu dengan kayak Tuhan nggak ngomong aja tuh, kayak dia udah berada di depan Yosua gitu kan, dengan siap untuk berperang aja, kayak
sudah menjanjikan banget gitu, kayak Hmm. kita mau pergi camping gitu kan, lalu yang ngajak ini misalnya Wilson gitu, Pastor Wilson ngajak, tapi dia pakaiannya baju berenang kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau dia udah siap dengan carrier-nya, dia udah siap dengan semuanya, kita kayak diajak pun atau diinin jadi semangat juga Yakin. gitu. Kayak oh iya sangat menjanjikan sekali gitu. Dan ya itu pernyataan Tuhan itu pada saat dia menghunuskan pedang menunjukkan betapa siapnya dia untuk membela dan menyelamatkan umatnya. Jadi Yosua bisa confidence. Oke. Aplikasinya pendeta. Ya mungkin aplikasinya juga adalah bahwa pada saat itu kan ya mungkin seperti yang Jerry bilang ya kan, mereka ini kan sedang menghadapi suatu bangsa ya yang punya tembok yang besar. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan di dalam konteks peperangan. Makanya ketika Yosua bertemu dengan Yesus ya, ketika Yesus bertemu Yesus ini, karena kalau di dalam katanya sih sama itu dua nama ini ya. Konteksnya adalah yang dilihat adalah bukan sebagai messengers biasa, bukan sebagai seperti Abraham bertemu dengan 3 orang itu kan seperti kayak pengelana, bukan, tapi memang sebagai orang yang mau melaksanakan sebuah tujuan ilahi ini. Tapi yang menariknya adalah Yosua ini kan mau berperang dan dia bertemu dengan orang yang mau berperang. Nah, jadi apakah mereka sekarang jadi berperang bersama-sama atau tidak? Atau justru sama seperti dikatakan berikutnya bahwa Tuhanlah yang akan berperang. Nah, jadi kan tadinya jadi menarik ini kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika ada sesuatu hal yang perlu dikerjakan dan apalagi itu adalah suatu hal itu adalah rencana Allah, maka kitanya ini seolah-olah ya bersiap-siap betul, tetapi yang akan mengerjakannya bukan kita. Walaupun seandainya pada saat itu Yosua datang dengan dalam tanda kutip piyama gitu kan ya, mungkin ditebas juga kali dia ya. Tapi maksudnya dia juga harus siap. Jadi dan seringkali ada banyak kejadian-kejadian seperti ini yang mungkin nanti kita bahas, seperti misalkan ketika Hizkia dikepung oleh Sennacherib ya kan. Dia kata, oh kami tidak tahu harus berbuat apa. Jawabannya adalah apa? Ya pergi, tapi pergi tetap keluarkan pasukan tetap harus bersiap, terus bikin formasi apa segala tetap harus gitu, walaupun nanti ada angin ribut yang bertiup kalau mereka yang mati sendiri, tapi bukan berarti mereka diam-diam aja, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, wah luar biasa ya, ini jadi pelajaran bagi kita juga, terutama nanti yang kita akan pelajari mengenai Tuhan akan berperang untuk kamu gitu. Jadi bagaimana kita di dalam kehidupan, mungkin aplikasi secara praktikal ya, dalam kehidupan kerohanian terutama kekristenan kita harus selalu bersiap, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan istilahnya peperangan itu bagi kita. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bicara mengenai konflik di atas semua konflik, tentunya kita mengingat juga kita telah mempelajari tentang pertentangan besar atau Great Controversy. Itu mungkin tepat setahun lalu ya, di triwulan keempat tahun 2024. Boleh nggak Gary jelaskan secara singkat ya, itu pertentangan besar atau Great Controversy ini? Oke, baik. Jadi pertentangan besar ini yang kalau kita tahu ya bahwa ini berbicara tentang antara Lucifer ya, atau malaikat ini, penghulu malaikat ini dia dengan Tuhan ya, atau dengan Yesus sendiri. Nah, kalau dilihat pelajaran sekolah sahabat kita, ini berbicara tentang bagaimana Lucifer ini merasa bahwa kepemimpinan Tuhan itu tidak adil, gitu kan? Tidak adil dan Tuhan itu tidak kasih dan hukumnya terlalu berat dan sebagainya. Dan oleh karena konflik ini, ya mau nggak mau akhirnya manusia dan kita semua sekarang terlibat kan dengan konflik ini. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kepada kita satu penghiburan ya, bahwa di tengah-tengah konflik ini ada solusinya ya, melalui cerita daripada Yosua ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertentangan besar ini masih ada sampai sekarang kalau aku nangkepnya. Dan pertentangan besar ini terjadi sekarang ini di masa sekarang, udah bukan lagi kayak kita berperang kayak mungkin Lucifer lawan malaikat
baik dan antara malaikat baik dan jahat Hmm. yang zaman waktu di surga ya. Tetapi pada saat mereka sudah diturunkan ke dunia, mereka mau untuk mengambil manusia, tanda kutip membinasakan manusia supaya manusia ini tidak menjadi miliknya Tuhan gitu ya. Jadi sekarang ini kita masih di dalam arena peperangan sebenarnya hari demi hari gitu kan. Kalau di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10 kita ada di dalam peperangan kerohanian gitu. Jadi setiap hari bagaimana kita bisa melawan kuasa si jahat ini dan memenangkan Tuhan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak juga kalau kita baca terus di Efesus 6 itu di ayatnya yang 14 dan seterusnya, bahkan Tuhan memberikan perlengkapan rohani, perlengkapan perang rohani supaya kita bisa melawan kuasa dari si jahat. Oke. Dan kita bisa melihat ya bahwa Tuhan menciptakan ciptaannya semua dengan satu kehendak bebas. Artinya itu menjadi satu syarat atau prasyarat ya. Dikatakan di sini agar mereka dapat mengasihi. Bukan dengan paksaan tapi dengan sepenuhnya gitu memang. Karena kehendaknya, karena pilihannya. Dan itu membawa satu konsekuensi yang besar ketika salah satu malaikat ciptaan Tuhan yaitu Lucifer jatuh di dalam dosa, dan kita bisa lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12-13 dan Yehezkiel 28 ayat 12-15, dan itu berlanjut. Kita bisa melihat ada peperangan di surga di Wahyu 12 ya kalau nggak salah, dan bahkan pertentangan itu masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan kita ini menjadi istilahnya kita berdiri di pihak mana gitu. Setiap pilihan-pilihan kita tiap hari menentukan kita sedang berada di pihak Tuhan atau berada di pihak setan. Mungkin dari Pendeta Wilson, apa sih signifikansi dari Great Controversy ini atau pertentangan besar ini, dan bagaimana ini berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari? Jadi yang menarik adalah bahwa di dalam Great Controversy ini, ketika kita mengetahui bahwa pertentangan ini adalah mengenai bukan semata-mata Allah melawan setan, karena ini bukan pertentangan kalau Allah melawan setan. Bagaimanakah seorang pencipta bisa dikalahkan oleh ciptaannya? Nggak mungkin gitu kan. Jadi bukan pertentangan yang Allah melawan setan, gimana ini siapa yang menang? Nggak ada. Allah sudah pasti yang menang. Cuma yang menjadi pertentangan adalah bagaimanakah cara menangnya? Siapakah Allah ini? Apakah dia akan melakukannya dengan cara yang baik? Dan bukan apakah dia melakukannya dengan cara yang baik. Yang dia lakukan itu baik atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertentangan, gitu kan? Cara dia menangin ini baik atau tidak. Jadi kalau bisa dibilang apakah aplikasi bagi manusia ini? Jadi manusia ini kadang-kadang sebenarnya terjebak di dalam pertentangan ini bukan sebagai korban, tapi sebagai juri, ya kan? Jadi kita mau mengatakan Allah itu baik, atau kita setuju dengan yang setan katakan bahwa Allah itu jahat. Karena itu kan yang selalu keluar. Bukan soal apakah Allah pasti menang, apakah Allah bisa memusnahkan setan, apakah setan bisa mengalahkan Allah, itu non isu lah, gitu kan. Sama seperti ketika di Taman Eden kan, Allah mengatakan ya semua pohon ini boleh dimakan, tapi yang ini enggak. Kemudian setan bilang, bukan kalau berfirman yang ini enggak boleh dimakan semua, tetapi yang ini boleh. Terus enggak, oh iya betul. Tapi Allah melarang karena Allah enggak mau kamu ini mendapatkan sebuah kebaikan. Nah, tinggal kita mau percaya atau tidak. Dan ini kan semua diulang-ulang, sama seperti ketika di Ayub, gitu kan. Ya tentu aja Ayub dipelihara. Karena apa? Ya karena kau jaga. Coba kalau nggak dijaga, Ayub akan marah kan. Nah, gitu kan. Jadi itu semua terulang-ulang, dan sekarang di satu sisi betul manusia menjadi korban, menjadi pihak yang terkena dampaknya, tetapi pada saat yang sama juga adalah pihak yang bisa menentukan, bukan menentukan lah ya. Kalau bilang menentukan seolah-olah kalau votingnya kalah Tuhan yang salah, nggak begitu juga ya. Tapi yang menunjukkan, yang akhirnya akan vindicate atau memulihkan nama baik ataupun karakter kepribadian Allah. Dan itulah sebenarnya akan menjadi akhir daripada pertentangan besar ini, ketika ya semua lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa
Adillah Engkau Tuhan. Oke. Dan ini pelajaran pertentangan besar atau great controversy ini kita sudah pernah bahas di satu triwulan khusus ya. Jadi kalau teman-teman mau untuk mereview kembali pelajaran mengenai pertentangan besar, bisa kunjungi ke YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Di triwulan keempat tahun 2024 kita ada 13 pelajaran khusus mengenai pertentangan besar. Dan ketika kita hubungkan dengan pelajaran kita pekan ini, bagaimana sih sebenarnya konsep pertentangan besar ini membantu kita bisa mengerti konsep kehancuran total dari bangsa Kanaan dilihat dari kacamata kasih dan keadilan Allah. Dari Gary dulu mungkin. Iya. Jadi mungkin seperti tadi Pastor Wilson bilang ya, bahwa kita ini sebagai manusia berarti sebagian juga menunjukkan gitu ya, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Dan tapi kalau kita lihat kembali kepada bangsa Kanaan ini juga termasuk orang-orang juga yang bisa dibilang termasuk dalam konflik ini, tetapi dalam posisi yang bertentangan dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi kenapa Tuhan perlu membinasakan ya mereka ini? Ini adalah salah satu bentuk juga bagaimana Tuhan mengasihi gitu ya, supaya penggenapan kehendaknya Tuhan itu dapat terlihat kepada seluruh alam semesta. Kurang lebih seperti itu. Ya, tahu Wilson. Ya mungkin fakta bahwa ini menjadi pertanyaan menunjukkan bahwa ya inilah pertentangan besar itu. Karena kan kita perlu tahu benar, Allah ini benar nggak sih ketika melakukan hal ini? Iya. Ketika Allah seolah-olah favor atau memperkenan satu bangsa, terus bangsa-bangsa yang lain dimusnahkan, benar nggak Allah ini? Dan setan akan dengan segera mengatakan bahwa Allah jahat, Allah kejam. Lalu kemudian kita sebagai mungkin bukan pihak yang terlibat langsung karena itu terjadi sebelum kita, tetapi sekarang kita pihak yang melihat ke belakang, kira-kira sebenarnya punya lebih kemampuan untuk bisa assessnya dengan lebih baik. Karena seolah-olah kita tahu semua fakta-faktanya kan. Kalau sekarang terjadi misalkan ada perang antara siapa lawan siapa lah, ada perang di dunia sekarang ini kan, ada beberapa perang-perang yang terjadi di beberapa regional kan, di beberapa wilayah. Mungkin kita nggak tahu secara penuh apa penyebabnya dan apanya segala, karena masih berlangsung. Tetapi bagi yang sudah berlangsung jauh sebelumnya, kita punya akses terhadap ya catatan sejarah, terhadap narasi-narasi yang sudah beredar, terhadap sebab dan akibat, lalu mungkin kita bisa menentukan ini kira-kira benar atau tidak. Dan kita harus mengatakan bahwa paling tidak menurut catatan Alkitab bahwa bangsa-bangsa Kanaan ini diberikan kesempatan untuk kalau dalam tanda kutipnya menggenapkan atau memenuhi cawan murka Allah. Ya kalau cawannya itu sudah penuh ya seperti di kalau nggak salah di Kejadian 15 lah ya. Kejadian 15 di akhir. Ya, bangsa-bangsa ini kan ya bangsa Kanaan, ya, orang Hitit, orang Jebusit, orang macam-macam lainnya, ada 6-7 bangsa ini kan diberikan kesempatan untuk seperti Abraham. Ya kan? Karena Abraham juga berasal dari sana ya. Jangan salah nih, Abraham sebenarnya pada saat itu belum ada Israel, belum ada Yahudi ya. Semua maksudnya sama lah semua itu. Sama lah, mereka sepupuan-sepupuan mungkin pada saat itu karena masih karumbunya kan masih naik, masih belum terlalu terpencar gitu kan. Gitu kan. Tapi cuma Abraham yang menurut kepada Allah, yang lain bagaimana? Nah, itulah sebenarnya yang ditunjukkan. Dan ketika ada kontras, Abraham yang terus menurut dan makin menurut ya dia yang dipelihara. Terus yang ini yang menolak, yang tidak peduli, yang tidak mengindahkan, lalu kemudian apa? Akhirnya sampai satu tahap tertentu Allah mau menggunakan, sekarang yang bisa saya pakai adalah bangsa ini. Karena mereka yang lebih responsif lah istilahnya, walaupun juga tidak sempurna lah ya. Nah, yang tidak responsif ini mau diapain? Ya mereka sudah diberikan kesempatan, artinya harus konsekuen dengan pilihan yang diambil. Dan kalau memang kita ambil analogi yang lain ya, sama seperti kalau orang diabetes gitu kan ya, ada bagian tubuh yang sudah membusuk, ya gimana? Mau dikasih kesempatan, dokternya kita cobalah tunggu lagi tahun depan, kita tunggu 3 bulan lagi, terapi ini, terapi ozon, terapi oksigen, apalah segala, jus apa segala. Kita coba. Oh, ada bagian-bagian yang bisa diselamatkan. Inilah bagian yang diselamatkan. Ya nggak bisa gimana? Ya terserah, mau dibiarkan atau mau dipotong. Jadi kalau nggak dipotong ya bagian-bagian yang tidak bisa diselamatkan ini malah akan membunuh bagian yang baiknya. Ya gimana? Ya, jadi dalam hal ini
Itulah yang terjadi dalam satu sisi ya. Mungkin orang bisa, kan Allah kan bisa menyembuhkan semuanya. Itu ya pokoknya banyak sisi lah yang harus kita bahas. Tetapi paling tidak salah satu cara kita bisa memahaminya adalah seperti itu. Dan ini kita harus lihat juga dalam kacamata kemahatauan Tuhan ya gitu. Jadi artinya Tuhan sudah memberikan kesempatan, Tuhan tahu ke depannya akan seperti apa, dan itulah yang akhirnya harus dipotong gitu. Udah matang lah, udah penuh cawan murka Allah itu. Dan kita juga nggak bisa bilang bahwa kalau yang seperti sekarang kita nggak bisa jadi hakimnya, kita nggak bisa jadi judge-nya. Oh ini yang benar, ini yang ini harusnya bisa seperti ini, atau harusnya kita melakukan seperti ini, harusnya Tuhan melakukan seperti ini. Tapi karena kita percaya pada karakter Tuhan yang kasih, tetapi juga di satu sisi adalah karakter Tuhan yang adil, kita mempercayai apa yang Tuhan lakukan ini adalah sesuai dengan tujuan atau kehendaknya. Dan sebenarnya kita akan bisa melihat juga ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya mengenai apa sih sebenarnya rencana Allah yang asli dan ideal mengenai keterlibatan bangsa Israel dalam peperangan. Jadi Oke, kalau dari sini dari ayatnya Keluaran 14 ayat 13 dan 14 ya. Dibilang katanya, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan benar terjadi di ayat selanjutnya bahwa bangsa Israel memang hanya diam saja, tapi Tuhan yang berperang sampai akhirnya orang Mesir ini dikatakan ayat yang ke-24, Keluaran 14 ayat 24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi benar-benar kalau dari sini awalnya memang Tuhan nggak suruh orang Israel suka berperang ya, untuk terus berperang gitu, tapi benar-benar melihat kebesaran Tuhan, dan sebenarnya yang Tuhan mau sebenarnya orang Israel ini hanya menurut aja sih sama Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan bilang A, ini mau nurut nggak gitu kan? Kalau udah menurut, Tuhan yang akan campur tangan di situ dan orang Israel ini akan selamat sebenarnya. Pendeta Wilson, apakah artinya ini memang pada awalnya Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel itu berperang sama sekali karena Tuhan yang akan berperang? Oh iyalah, ayatnya jelas di dalam Keluaran 23 ayat 27 dikatakan, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan. Nah, ini kalau tabuhan nih, kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya hornets ya, atau lebah penyengat gitu ya. Mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari hadapanmu. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku tidak akan menghalau mereka itu dalam 1 tahun. Jadi ada dikasih waktu. Kenapa? Supaya kalau terlalu cepat, ya tanah itu kosong, nggak ada orangnya, malah binatang-binatang buas malah menguasai, ya bangsa Israelnya yang malah nggak bisa gitu. Jadi ya pelan-pelan supaya bangsa Israelnya bisa pelan-pelan settling, lalu kemudian beranak cucu supaya diisi ya. Jadi memang itu sebuah proses yang Allah sudah janjikan. Ini di Keluaran 23 ini. Ya, bahkan sebelum anak lembu emas, bahkan sebelum macam-macam ini di Gunung Sinai gitulah, ketika bangsa Israel masih di sana. Itulah rencana awalnya. Jadi memang tidak ada makanya ketika pengintai-pengintai ini disuruh, yang menarik adalah pengintai ini kita sering menganggap mereka itu adalah spy. Salah. Mereka itu adalah turis. Dalam kata kerja dalam bahasa Ibrani yang dipakai itu bukan kata kerja mengintai yang punya makna militer untuk mengetahui kekuatan, tapi tur.
sama tuh TUR itu adalah untuk mengeksplorasi. Eksplorasi, lihat-lihat aja. Inilah tanah yang kayak survei lah. Ini tanah yang kau dapatkan gitu loh. Iya, Gimana cara mendapatkannya? Ini cara mendapatkannya. Tapi dalam pikiran mereka, wah ini selalu susah. Kayaknya nggak mungkin. Akhirnya mereka tidak percaya. Padahal sebelum mereka dikirim untuk tur, Allah sudah menjanjikan. Ini tadi yang tadi saya bacakan berusaha. Jadi kita kadang-kadang suka salah memberikan label kepada ke-12 orang ini. Mereka bukan mengintai, tapi mereka untuk mengeksplorasi gitu. Karena tidak ada niat Allah, mereka mengintai, oleh karena itu tahu kekuatannya di sini, karena itu mereka harus bikin kekuatan ini, harus pakai siege weapons-nya, harus pakai ini segala, bukan itu maksudnya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita punya pandangan baru ya, luar biasa ketika kita mempelajari cerita-cerita ini. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya rencana ideal, rencana awal Allah bukanlah peperangan, tetapi dengan cara Allah sendiri Tuhan ingin membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam konteks bangsa Israel pada saat itu, kita bisa melihat bahwa benar-benar Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel, dan benar-benar bangsa Israel itu diam-diam aja, maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak ikut berperang. Tapi untuk aplikasi dalam kehidupan kita sekarang ini seperti apa kalau dari Gary? Iya, ini sangat menarik karena kadang-kadang kalau kita lihat ayat ini seolah-olah ya udah kita tunggu aja, terus diam-diam aja gitu kan. Nanti datang dari langit gitu pertolongan. Enggak seperti itu juga. Karena kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel, ketika yang dimaksud Tuhan yang akan berperang kan bangsa Israel tetap ada perintahnya gitu kan dari Tuhan. Dan yang menjadi bagian yang mereka adalah menurut. Tadi Jiri juga sudah sampaikan ya. Jadi maksudnya adalah Tuhan akan berperang, lalu bagi kita gimana? Ya bagian kita adalah menurut. Nah, kalau sekarang contoh, kayak kita, Tuhan, saya mau supaya saya panjang umur, kan begitu kan? Kan mungkin harapan kita gitu contoh ya. Tapi bukan berarti Tuhan berperang bagi saya, ya udah percaya aja. Tapi makanan kita jadi berantakan, kita nggak pernah tidur, istilahnya. Itu nggak akan mungkin, iya kan? Tapi yang menjadi bagian kita adalah ketika kita mau memerangi tubuh kita supaya kita bisa sehat gitu ya. Artinya bagian kita juga menurut, jaga pola hidup yang benar, makan juga dengan sehat. Jadi ya itu, jadi menurut aku ketika kita menanti supaya Tuhan berperang, bagian kita ada yaitu menurut. Gitu. Oke, aku keingetan tentang sebuah kata-kata di dalam satu buku dibilang bukunya adalah Kebahagiaan Sejati bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya Step to Christ. Di salah satu babnya dibilang peperangan terbesar itu adalah melawan diri sendiri. Katanya itu adalah peperangan yang terbesar yang harus kita lalui setiap hari gitu kan. Jadi aku jadi teringat kalau nyocokin dengan ayat ini, memang kita nggak lawan siapa-siapa sih gitu kan. Tuhan bilang aku yang akan berperang untuk kamu. Maksudnya mungkin pada saat kita dijahatin sama orang, ya Tuhan yang akan berperang untuk itu. Tapi bagian kita adalah melawan diri kita sendiri untuk, kalau kita masih nggak percaya sama Tuhan, ya belajar untuk percaya. Karena kan di sini kan kayak mau bukannya berarti si bangsa Israel ini ke situ nggak pakai apa-apa, tapi ya mereka juga ada Tuhan suruh gitu, ada bawa apa namanya, ada bawa apa sih namanya, obor, ada bawa yang lain gitu, walaupun senjata perangnya aneh gitu kan, tapi maksudnya Tuhan mau melihat bahwa mereka ini percaya nggak sih sepenuhnya sama saya gitu kan, menyerahkan diri sepenuhnya nggak sih sama saya. Ada lagi kutipan selanjutnya, penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan itu membutuhkan perjuangan. Jadi sebenarnya ya itu, perjuangannya itu atau peperangan kita setiap hari adalah ya karena manusia ini kali ya, yang udah dikasih tahu, udah dikasih buktinya setiap hari, tapi masih tetap butuh bukti terus gitu. Sampai benar-benar
ya udah, ya oke Tuhan saya menyerah, saya mau ikut Tuhan gitu mungkin. Nah itu Oke. mungkin yang great kontroversinya yang setiap hari ini. Nah, Ya, mungkin kita bisa sambungkan dengan satu konsep yaitu liturgi. Jadi liturgi ini adalah akar katanya dari dua kata yaitu leitos artinya orang-orang, publik, dengan ergos atau pekerjaan. Jadi pekerjaan publik atau the work of the people gitu. Dan kita bisa bagi dua ini menjadi the work of the people artinya pekerjaan dari orang-orang atau the work for the people atau pekerjaan bagi orang-orang. Dan kita bisa melihat ini dalam contohnya adalah di dalam hari pendamaian, Day of Atonement, Yom Kippur. Di situ kan salah satu dikatakan Alkitab adalah Yom Kippur itu adalah hari Sabat perayaan. Artinya apa? Tidak boleh bekerja. Artinya mereka diam aja dong. Wah, Tuhanlah yang akan bekerja untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah benar begitu? Di dalam satu sisi betul bahwa mereka tidak bekerja karena Tuhanlah yang akan bekerja memberikan pendamaian. Nah, semua ya publik ya, kalau imam mungkin nggak dianggap publik lah karena imamnya yang bekerja bikin ritual inilah korban inilah apa segala macam. Jadi pekerjaan ini adalah bagi umat, bagi orang-orangnya, dilakukan untuk orang-orangnya. Tetapi orang-orangnya diam-diam saja. Tetap ada pekerjaan dari orang-orang itu apa? Untuk mencari diri, berpuasa, untuk memohon ampun lah segala macam. Jadi tetap ada hal yang mereka lakukan. Jadi di dalam hal ini kita bisa melihat apa ini maksudnya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada nih liturginya ada. Pekerjaan daripada umat ini ada. Tapi pada saat yang sama liturgi itu juga bisa kita artikan sebagai pekerjaan untuk umat. Jadi bagi umat dan untuk bagi sama pekerjaan bagi umat bagi umat dan pekerjaan dari umat. Jadi ya mereka mendapatkan sesuatu tapi mereka juga melakukan sesuatu, cuma mungkin berbeda dari anggapan apalagi di dalam perang gitu kan. Mereka kira mereka yang akan pergi berperang. Bukan ya, mereka ya melakukan bagian mereka dan Allah akan melakukan bagian Allah. Kira-kira mungkin lebih tepatnya lebih simpelnya seperti itu. Oke, ini semakin jelas lagi ketika Pendeta Wilson kasih tahu ya soal liturgi atau work for the people, pekerjaan untuk orang dan bagi atau bagi umat gitu ya. Kita tadi sudah membahas juga bahwa pada awalnya rencana ideal Allah adalah bangsa Israel adalah untuk tidak berperang. Tetapi rencana ini tidak berhasil. Lalu apa opsi terbaik kedua dari Tuhan untuk bangsa Israel? Kiri. Opsi kedua ya. Jadi memang kalau tadi ya seperti sudah disampaikan, memang ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya bagian daripada umatnya itu sendiri. Nah, bagaimana solusinya untuk kedua belah pihak ini supaya memang tidak jadi gagal gitu? Karena memang ketika kita menurut seharusnya nggak akan terjadi sesuatu yang yang gagal tadi. Kalau menurut saya, jadi yang perlu di bagian kita adalah ya kita jangan membuat gerakan-gerakan yang memang yang tidak yang tidak dikehendaki Tuhan gitu kan. Kalau tadi sudah bilang diam saja tadi, Pastor Robinson bilang ada liturginya begini. Ya kita lakukan berdasarkan koridor yang sudah diberikan itu aja. Jadi jangan karena kita nggak percaya, jadi ya karena gini, ketika kita membuat gerakan tambahan, itu artinya kita nggak percaya kalau Tuhan tuh akan sementara kerja buat saya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi mungkin ya itu. Jadi jangan sampai kita membuat suatu hal yang di luar desain atau liturgi tadi yang sudah disampaikan itu. Jadi, Pertanyaannya apa yang menyebabkan ini tidak berhasil gitu kan? Rencana Tuhan tidak berhasil. Kalau di dalam Yesaya 55 ayat 8 sama 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang membuat itu tidak berhasil karena manusia ternyata punya rancangan sendiri, manusia punya jalannya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi akhirnya rencana Tuhan yang yang awalnya, kalau di sini dikatakan di buku Sekolah Sabat, faktanya hukum peperangan baru diberikan setelah 40 tahun pengalaman di padang gurun.
yang juga disebabkan oleh ketidakpercayaan bangsa Israel. Jadi seharusnya kan tidak ada kan peperangan itu. Iya. Keadaan yang baru menuntut strategi yang baru. Pada saat itulah Tuhan mengharuskan Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan secara total. Jadi opsi terbaik keduanya akhirnya Tuhan izinkan harus dimusnahkan lah. Ya mau nggak mau jadi kamu harus berperang lah gitu. Iya toh. Ya mungkin kalau kita lihat contoh Alkitabiahnya adalah seperti ketika 12 pengintai itu tadi kan. Jadi kan ketika mereka diintai, oke, mengalahkan negeri itu, terus mereka nggak mau, malah mau mundur balik. Wah, Tuhan marah kan, ya udahlah gitu mundur. Pas udah bilang mundur, enggak lah kita yang maju kalau sekarang maju Iya. sendiri tanpa surat Tuhan. Jadi Benar-benar. ibaratnya mungkin kalau kayak trading ini kan penasihat keuangannya bilang nih beli sekarang, oh enggak lah ini grafiknya masih turun, enggak beli oh yaudahlah nggak mau beli, oh yaudahlah nggak usah nggak beli. Tapi kan pas gituin, oke sekarang kita beli padahal harganya udah mau naik, oke kita beli. Nah, jadi belinya pas lagi harga mahal, apa karena tidak mengikuti aturan. Jadi misalnya apakah harus pergi kah, tidak pergi kah, perang kah, tidak perang kah, beli kah, tidak beli kah, jual apa itu kan ada momennya dan sesuai dengan nasihat ataupun anjuran yang berkewenangan atau berkompeten untuk memberikan anjuran itu, gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau itu tidak terjadi, bukan berarti oh ya udahlah kita paksakan apa yang tadi kita sudah gagal terus kita paksakan lagi, enggak ya. Opsi berikutnya adalah ya kita tanya, oke sekarang jadi maunya apa? Oke tadi kan disuruh beli, sekarang gue telat nih karena takut gitu kan. Sekarang apa? Kita beli lagi atau enggak sekarang? Oh ya sekarang tunggu. Udahlah opsi berikutnya berarti tunggu. Gitu. Jadi tapi selalu adalah kita harus mengikuti, mendengar sekarang rencana Allah itu apa. Karena kan dikatakan bahwa Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita yang kita tidak tahu satupun gitu kan. Ya, cara kita kita kira begini, oke gagal. Oke sekarang coba lagi yang lain atau udah cara yang lain. Oh kita kira ini caranya harus kayak gini kan. Kita kira harusnya cari cara awal Allah, tapi ternyata kita sudah tidak turuti, terus kita berkabung, aduh Tuhan cara Tuhan sudah gagal. Enggak, masih ada 1000 cara lain gitu loh, tenang aja. Jangan malah membuat gerakan-gerakan tambahan seperti bangsa Israel kayak gitu, dibilang disuruh pergi nggak mau, dibilang jangan pergi malah pergi, ya udah tunggu aja. Nanti Tuhan akan berikan maunya seperti apa. Dan setelah kita melihat ceritanya dengan pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut, ada yang Tuhan izinkan untuk datang berperang melawan mereka, bangsa Amalek. Dan bahkan ketika bangsa Israel akhirnya tidak mau menurut kepada Tuhan, rencana awal Tuhan di mana Tuhan pengennya mereka tidak perlu berperang, mereka diam saja. Akhirnya kenyataan bahwa perang menjadi satu keharusan bagi bangsa Israel. Tetapi perang juga menjadi ujian bagi kesetiaan mereka kepada Yahweh. Tuhan tidak menyerah kepada mereka, tetapi mengizinkan mereka untuk menyaksikan kuasanya dengan mengalami ketergantungan total kepadanya. Jadi kita bisa melihat bahwa walaupun rencana ideal Tuhan ini gagal, ada rencana Tuhan yang lain yang Tuhan sudah siapkan. Nah, mungkin sekaligus kesimpulan, Pendeta Wilson, di pertanyaan awal nih, bagaimana kita bisa mengerti konflik antara karakter Tuhan yang kasih dengan perang yang diperintahkan oleh ilahi, baik di dalam kitab Yosua maupun kitab-kitab lainnya. Jadi yang jelas adalah bahwa memang kalau jawabannya adalah ini seperti tautologi gitu ya, udah pasti benar jawabannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan salah, lihat aturan pertama. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Jadi memang kadang-kadang seperti itu. Maksudnya apa yang Tuhan lakukan itu tidak pernah salah. Ketika disuruh berhenti, pasti benar. Ketika disuruh jalan, pasti benar. Ketika kita tidak mengikuti, tadinya disuruh jalan, terus kita nggak mau, terus sekarang kita paksakan berhenti, nah itu udah pasti benar kalau Tuhan suruh tunggu. Jadi dalam hal ini pun juga, ketika suruh mengasihi, itu pasti benar. Tapi kita suruh binasakan, ya seperti Saul gitu kan, membinasakan orang Amalek, yang malah dia tidak binasakan semua, satu rajanya diselamatkan lalu kemudian ternaknya nggak dimusnahkan, itu udah pasti salah. Jadi kita mengikuti Tuhan karena apa? Kembali kepada great controversy. Setan itu selalu mengatakan Tuhan itu bukanlah kebaikan kita, bukanlah best interest kita yang ada di dalam hati Tuhan. Kan setan yang bilang kan, makanya dilarang ini, nggak boleh makan buah ini karena Tuhan tahu bahwa ketika pada hari kamu makannya maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Tuhan nggak mau itu. Dan kadang-kadang itu juga yang setan selalu berbisik gitu. Tuhan nggak mau ini, makanya dia melakukan hal yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan atau tidak?
di dalam semua hal, bahkan di dalam hal yang seolah-olah kok ini bertentangan dengan kemauan saya, atau mungkin dalam hal yang lain kok ini bertentangan dengan yang sebelumnya. Tapi kan konteksnya berbeda, situasinya berbeda, ada hal-hal baru yang terjadi, maka ada fleksibilitas yang dilakukan juga terhadap rencana Tuhan. Nah, itu yang kita harus peka juga. Dan di dalam hal ini kita melihat dalam kisah bangsa Israel dan di dalam chapter yang kedua di Yosua ini sekarang, di pimpinannya Yosua, terlihat bahwa bagaimana Allah itu selalu punya backup plan gitu. Ketika sesuatu terjadi, ketika ini nggak terjadi, ya nggak apa-apa, masih bisa lihat ini. Yang penting kita, kalaupun kita sudah gagal di yang awal, bukanlah menjadi alasan bahwa kita harus gagal juga di yang berikutnya. Gitu kan, Tuhan ya, kalau yang awalnya gagal, ya udah nggak apa, yang berikutnya ya jangan gagal lagi. Kalau kita berhasil di yang keduanya, bukan berarti bukan mustahil bahwa berkat yang tadinya sudah hilang itu tetap bisa didapatkan, cuma mungkin melalui jalan yang lain. Kira-kira seperti itulah. Oke, terima kasih Pendeta Wilson untuk penjelasannya. Saya jadi teringat dulu waktu saya kecil, saya punya satu buku cerita yang di ceritanya itu dia kasih opsi gitu. Jadi kalau kamu mau ke sini, kamu buka halaman ini. Kalau kamu mau ceritanya begini, kamu buka halaman ini gitu. Tetapi kadang-kadang ada satu titik di mana walaupun saya pilih ini, dia akan kembali ke hasil akhirnya ini gitu. Walaupun dengan pilihan-pilihan yang berbeda. Dan kita puji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan dengan ribuan kesempatan gitu. Bahkan kesempatan yang tidak ada habisnya diberikan kepada kita asal kita mau kembali kepadanya. Ketika kita mungkin gagal, tadi Pendeta Wilson katakan di satu rencana Tuhan sudah siapkan rencana yang lain sehingga kita akan bisa menuju ke tempat yang sama, titik yang sama, mungkin dengan cara yang lebih susah, mungkin dengan jalan yang lebih berbelok, jalan yang lebih panjang, tapi kita sampai kepada titik yang dimana Tuhan inginkan kita berada di sana. Dan kalau kita bisa pilih cara yang mudah gitu ya, jalan yang mudah, kenapa kita harus pilih jalan yang susah? Itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Teman-teman kalau memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang pekan ini ataupun dengan kitab Yosua, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Antonius Saparinos. Terima kasih Pendeta sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Cecilia M. Rahab dan orang-orang Gibeon melakukan hal yang sama. Didasari rasa takut dengan cara berbohong, tapi hasilnya beda. Rahab diberikan kebebasan, sedangkan orang Gibeon menjadi budak. Mengapa begitu, Pendeta? Oke, jadi pertanyaan ini memang seakan-akan mengintervensi hikmat ilahi. Iya, karena itu ada juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 mengatakan demikian. Ini judul perikopnya itu adalah hikmat yang benar. Hikmat yang benar. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, itu yang pertama. Jadi hal rohani hanya dapat kita mengerti secara rohani. Ya ibaratnya kalau di tempat kuliahan itu ada jurusan keperawatan, ada jurusan ekonomi, ada jurusan komputer. Coba Anda tanyakan jurusan ekonomi tentang jurusan perawat, pasti nggak connect. Iya. Tapi kalau kita tanya jurusan perawat tentang jurusannya, maka akan connect. Demikian juga hal rohani, kita harus mengerti secara pandangan rohani. Apa artinya? Kita harus melihat dari kacamata Tuhan. Ya, kacamata Tuhan. Lalu, lebih jauh dikatakan di ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi kita di sini diberikan ya kesempatan untuk dapat menilai segala sesuatu.
Bagaimana caranya? Rasul Paulus mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ayat ini memberitahukan kita bahwa mereka yang bekerja bersama Tuhan, ya, sama seperti Rasul Paulus, memiliki pikiran Kristus. Sehingga mereka dapat menjelaskan kenapa Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Why God do things that He do. Ya, karena menjelaskan Tuhan, ibaratnya kita harus menyaksikan dulu, mengalami dulu pengalaman dengan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tentang Rahab dan Gibeon. Nah, kisah Rahab ini terjadi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan atau ketika mereka mau mengalahkan orang Yeriko. Dan kita harus mengerti bahwa Rahab, dia dan seisi rumahnya menerima Tuhan. Menerima Tuhan. Dan dustanya Rahab bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsanya sendiri. Ya, memang dia berdusta, tetapi dia tidak berdusta kepada Tuhan. Dia berdusta kepada sesamanya manusia dalam hal menyembunyikan pengintai yang mengintai. Dan sesuai dengan janji pengintai itu kepada Rahab, itu adalah janji Tuhan kepada keluarganya Rahab. Jadi ingat, Rahab bukan berdusta kepada Tuhan. Dan dia meskipun berdusta, didustanya sama orang sebangsanya. Dan Tuhan mengampuni dia dalam hal itu. Tuhan mengampuni dia dalam hal itu. Dan oleh karena itulah seisi rumahnya bahkan dia selamat. Dan yang paling luar biasa, Rahab juga menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya orang Gibeon. Orang Gibeon ini ketika mereka bangsa Israel sudah di dalam tanah Kanaan. Dengan kata lain, sudah selamat. Dan orang Gibeon ini datang dengan memakai muslihat. Ya. Dan ini mendustai bangsa Israel. Ya, mendustai bangsa Israel. Lihat perbandingannya, perbedaannya ya. Rahab mendustai bangsanya, sedangkan orang Gibeon mendustai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel didustai, ini sama seperti mendustai Allah. Dan itu sebabnya mengapa hasil akhirnya berbeda. Yang satu diselamatkan, Rahab, sedangkan orang Gibeon menjadi budak. Ya, karena memang beda kasusnya dan beda situasinya, sehingga hasilnya pun beda. Nah, itu yang saya dapat jawab. Oke, baik. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Situmorang. Kenapa di zaman sekarang tidak banyak mujizat besar lagi seperti di zaman bangsa Israel dulu? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Saya juga senang dengan pertanyaan ini. Tapi kita harus lihat case by case ya. Sama seperti Gibeon dan Rahab tadi, itu case-nya berbeda. Ya, case-nya berbeda. Jangan disamakan hasilnya. Nah, dalam hal ini, Yesus berkata di dalam Matius 7, ayat 21-23. Ini menjawab pertanyaan Bapak Situmorang ya tadi ya. Matius 7, ayat 21-23. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, kalau fokus kita hanya mukjizat, ya. Kalau fokus kita hanya mukjizat, kita akan sama seperti orang-orang yang disebut Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Iya, kita mengharapkan mukjizat tanpa iman. Bagaimana itu? Mengharapkan mukjizat tanpa iman. Kita tidak percaya Tuhan, tapi kita berharap ada mukjizat Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang akhir zaman ini. Dan Tuhan menekankan di ayat 21 tadi bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Mukjizat itu bisa dibilang hanya bonus. Iya, hasil akhir dengan usaha Tuhan. Jadi mukjizat itu rumusnya
menurut buku kitab para nabi dan bapa adalah campur tangan Allah dan usaha manusia. Maka terjadi mukjizat. Jadi ada kerjasama antara usaha manusia dan campur tangan dari Tuhan. Sedangkan yang Tuhan inginkan, yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudaraku, melakukan kehendak Bapakku yang di surga ini tidak ada bandingannya daripada mukjizat. Dan mukjizat terbesar dalam kehidupan umat percaya adalah ketika bertobat dari cara hidup yang berdosa, berbalik kepada cara hidup yang menjauhi dosa dan melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau tidak ada mukjizat, bukan berarti Tuhan tidak ada. Kalau tidak ada mukjizat, bukan berarti Tuhan tidak turun tangan. Kalau tidak ada mukjizat, bukan berarti Tuhan meninggalkan atau membiarkan kita. Sebaliknya, Tuhan mau menguji apakah kita melakukan kehendaknya atau melakukan kehendak kita sendiri. Seringkali yang terjadi adalah kita melakukan kehendak kita. Dan kehendak kita sering lebih banyak duniawinya daripada surgawinya. Itulah sebabnya mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga, barulah kita akan melihat mukjizat. Ya, ibaratnya air, dia akan mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Dan sering kami diingatkan, kalau mau lihat mukjizat, pastikan Anda sudah melakukan 100% untuk Tuhan. Baru ada mukjizat. Kalau tidak ada yang Anda lakukan di dalam melakukan kehendak Bapa, mukjizat itu tidak akan kelihatan. Bahkan tidak akan pernah ada. Demikian. Terima kasih banyak Pak Pendeta, dan kita juga harus belajar ya bagaimana kita peka ya terhadap apa yang Tuhan berikan, lalu apa mujizat-mujizat, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan kitab Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sukasahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita kembali lagi ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, biarlah diskusi yang sudah kami bahas bersama-sama ini mengenai konflik dari segala konflik, terlebih tentang bagaimana itu terjadi di dalam masa kepemimpinan Yosua dengan apa yang terjadi kepada bangsa Israel, boleh menjadi pelajaran bagi kami tentang bagaimana kami boleh menurut Engkau, karena Engkaulah Allah yang memiliki rencana dan jalan yang terbaik ya Tuhan. Dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah kiranya Kau boleh berperkara atas kami, dan Kau yang akan berperang pada kami, dan kami akan boleh diam saja ya Tuhan, di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Bersama dengan seluruh kami yang ada, dengan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan juga ya Tuhan. Ini menjadi nama harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Gary, dan Jadi, kita sudah berdiskusi bersama. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Dan ketika kita percaya, ketika kita menurut kepada rancangan Tuhan, maka kita akan dapat melihat bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.